Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni Arianti, nomor induk mahasiswa 2308027. Program studi D4 pengembangan produk agroindustri untuk mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang gejala defisiensi dan kelebihan unsur hara. Berikut adalah tatanannya. Nah, untuk materi ini apa aja sih yang perlu kita pelajari? Nah, yang pertama ini ada pengertian unsur hara, jenis unsur hara dan klasifikasinya, kelebihan unsur hara, pengertian defisiensi, gejala defisiensi, dan cara menjaga kadarnya. Yang pertama yaitu pengertian unsur hara. Unsur hara menurut KBBI adalah kandungan zat yang sangat dibutuhkan atau diperlukan tumbuhan atau hewan dalam pembentukan jaringan pertumbuhan dan kegiatan hidup lainnya. Unsur hara yang kedua pengertiannya itu ada senyawa organik dan anorganik yang ada di dalam tanah, atau dengan kata lain nutrisi yang terkandung dalam tanah. Unsur hara sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang tanaman, terutama yang menghasilkan buah dan umbi. Pengertian ketiga yaitu unsur hara bersifat dua macam, bersifat anorganik yang berasal dari makhluk hidup dan bersifat anorganik yang berasal dari benda tak hidup, elemen air, asam, gas, dan mineral. Selanjutnya yaitu jenis unsur hara. Jenis unsur hara dibedakan menjadi dua, ada unsur hara makro dan unsur hara mikro. Yang unsur hara makro adalah unsur hara yang sangat dibutuhkan dan diperlukan oleh tanaman dalam jumlah yang relatif banyak. Nah, kalau semisal unsur hara mikro ini yang artinya itu dibutuhkan dan diperlukan oleh tanaman dalam jumlah relatif yang kecil. Dan untuk klasifikasi yang unsur hara makro ini dibedakan menjadi dua lagi, yaitu ada unsur hara makro sekunder dan unsur hara makro primer. Yang unsur hara makro sekunder yaitu terdiri dari kalsium atau Ca, sulfur atau S, magnesium atau Mg. Nah, untuk unsur hara makro primer ini ada nitrogen atau N, fosfor atau P, kalium atau K. Untuk unsur hara mikro sendiri, ini terdiri dari zinc atau Zn, boron atau Bo, aluminium atau Al, besi atau Fe, mangan atau Mn, tembaga atau Cu, molybdenum atau Mo. Ini ada beberapa kelebihan dari unsur hara makro. Yang pertama ini ada nitrogen atau N. Kelebihannya yaitu warna daun terlalu hijau, tanaman rimbun dengan daun. Kedua, proses pembuangan menjadi lama, produksi bunga menurun, batang menjadi lunak dan berair atau sekulensi sehingga mudah rebah dan mudah diserang penyakit. Yang kedua ada fosfor atau P. Kelebihannya yaitu tumbuhan menjadi kerdil, warna daun berubah menjadi ungu atau coklat mulai dari ujung-ujung daun. Nah, yang ketiga ini ada kalsium atau Ca. Kelebihannya yaitu akar tanaman tidak mampu tumbuh memanjang dengan cepat, menghalangi pertumbuhan serta mekarnya daun muda dan pucuknya. Yang ketiga ini menghalangi pertumbuhan bagian tepi daun, oleh karena itu daun-daunnya menjadi keriting. Kelebihan dari unsur hara mikro. Yang pertama ada zinc atau Zn. Kelebihannya, zinc tidak menunjukkan dampak nyata. Yang kedua ada tembaga atau Cu. Kelebihannya yaitu tanaman tumbuh kerdil, bercabangan terbatas, pembentukan akar terhambat, akar mendebal dan berwarna gelap. Yang ketiga ini ada klor atau Cl. Kelebihannya yaitu terlibat dalam osmosis atau pergerakan air atau zat terlarut dalam sel. Keseimbangan ion yang diperlukan bagi tanaman untuk mengambil elemen mineral dan dalam fotosintesis. Selanjutnya ada besi atau Fe. Ini kelebihannya, pemberian pupuk dengan kandungan Fe tinggi menyebabkan nekrosis yang ditandai dengan munculnya bintik-bintik hitam pada daun. Nah, untuk yang terakhir ini ada boron atau B. Yang kelebihannya yaitu ujung daun kuning dan mengalami nekrosis. Untuk yang selanjutnya ada pengertian defisiensi.
defisiensi ini atau unsur hara sendiri ini adalah kekurangan material atau bahan yang berupa makanan bagi tanaman untuk melangsungkan hidupnya. Nah, ini ada 5 tipe kekurangan atau defisiensi unsur hara. Yang pertama itu ada klorosis, yang artinya keadaan jaringan tumbuhan khususnya pada daun yang mengalami kerusakan atau gagalnya pembentukan klorofil. Yang kedua ada nekrosis. Nekrosis ini yaitu kerusakan yang disebabkan adanya kerusakan pada sel atau kerusakan bagian sel hidup sel daun. Gejala nekrosis muncul pada tepi atau ujung daun. Yang ketiga ini ada kurangnya pertumbuhan baru, yaitu terhentinya pertumbuhan baru baik pada tunas maupun daun. Hal ini bisa mengakibatkan kematian pada bagian ujung atau tunas daun. Yang keempat ini ada akumulasi antosianin, yaitu timbulnya warna merah, biru, dan ungu pada semua bagian daun dan batang. Antosianin ini sendiri adalah satu pigmen fenolik yang terekspresi sebagai karakter warna merah, biru, dan ungu yang terdapat pada vakula sel. Nah, yang kelima ini ada stunting. Stunting ini adalah pertumbuhan tanaman kerdil dengan warna hijau normal atau hijau tua atau hijau tua atau hijau kuning. Dan ini adalah gejala defisiensi unsur hara tanaman. Gejala defisiensi unsur hara makro. Yang pertama itu ada kurangnya nitrogen. Gejala kurangnya nitrogen ini ditandai dengan warna daun berubah menjadi hijau muda, kemudian menjadi kuning sempurna, jaringan daun mati, dan mengering berwarna merah kecoklatan. Nah, pembentukan buah tidak sempurna, kecil-kecil, kekuningan, dan masak yang sebelum waktunya. Dan untuk yang sebelahnya itu ada kekurangan unsur hara fosfor. Gejala ini ditandai dengan warna bagian bawah daun terutama tulang daun merah keunguan, daun melengkung dan terpelintir atau distorsi. Tepi daun, cabang, dan batang juga berwarna ungu. Bisa dilihat dengan gambar yang tertera di situ. Dan untuk gejala defisiensi unsur hara makro selanjutnya itu ada kekurangan hara magnesium atau Mg. Nah, magnesium ini ditandai dengan daun tua yang semula hijau segar berubah menjadi kekuningan dan tampak pucat. Nah, yang untuk sebelahnya itu kekurangan kalium. Nah, kekurangan kalium ini ditandai dengan mengerutnya daun terutama daun tua meski tidak merata. Tepi dan ujung daun menguning yang kemudian menjadi bercak coklat. Gejala defisiensi unsur hara selanjutnya yaitu dari makro. Nah, unsur hara makro ini ada beberapa gejalanya seperti dari boron atau B ini yang ditandai dengan tepi daun mengalami klorosis mulai dari bawah daun kemudian mengering dan akhirnya mati. Nah, yang sebelahnya ini ada unsur hara mikro dari gejala kekurangan besi atau Fe yang ditandai dengan warna kuning pada daun-daun muda, pertumbuhan tanaman terlambat, daun berguguran dan mati pucuk. Tulang daun yang berwarna hijau berubah kekuningan kemudian memutih. Pertumbuhan tanaman seolah terhenti. Gejala defisiensi unsur hara mikro selanjutnya yaitu dari gejala kekurangan mangan yang ditandai dengan pertumbuhan tanaman kerdil, daun berwarna kekuningan atau kemerahan, jaringan daun di beberapa tempat mati, serta biji yang terbentuk tidak sempurna. Untuk yang sebelahnya ada MO atau molybdenum. Nah, gejala kekurangan molybdenum ini ditandai dengan warna daun memudar, keriput, dan mengering. Pertumbuhan tanaman seolah terhenti dan akhirnya mati. Nah, demikian itu beberapa gejala dari unsur hara makro dan mikro. Yang selanjutnya ini ada cara menjaga kadarnya. Kenapa cara menjaga kadarnya ini penting dilakukan? Ya karena untuk mempertahankan kesuburan tanah dan memperbaiki dari kerusakan. Beberapa upaya tersebut bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu ada pemupukan. Pemupukan bisa dilakukan untuk menambah unsur hara yang terkandung dalam tanah. Hal ini karena kualitas tanah akan semakin menurun jika tidak didukung
penambahan unsur secara manual. Pemupukan sebaliknya dilakukan dengan bahan organik seperti pupuk kompos atau pupuk hijau. Pemupukan juga akan memperbaiki tekstur dan struktur tanah sehingga tanaman akan tumbuh lebih optimal. Yang kedua itu ada penghijauan. Upaya ini sangat efektif dalam menjaga kesuburan tanah. Karena apa? Karena penghijauan ini sangat berupaya untuk menanamkan kembali lahan-lahan yang sudah tidak memiliki vegetasi. Penghijauan ini juga bertujuan untuk menghambat pengerusakan lapisan tanah oleh air hujan, memperkaya bahan organik, dan menghambat laju erosi. Dan untuk yang ketiga ini ada pengolahan tanah. Pengolahan tanah perlu sekali untuk dilakukan pada tanah yang sudah mulai kehilangan kesuburannya akibat sudah lama tidak digunakan untuk bercocok tanam. Pengolahan tanah bisa dilakukan dengan mengemburkan tanah menggunakan skop atau cangkul. Pengemburan tanah ini bertujuan untuk memperbaiki tekstur dan struktur tanah agar kondisi tanah bisa untuk menampung air dan unsur hara lebih optimal. Selain itu, pengemburan tanah ini juga membantu pertumbuhan bibit tanaman yang akan ditanam. Yang selanjutnya ini yaitu ada pengairan dan pengendalian gulma. Kenapa ini dilakukan? Karena ini sangat membantu menjaga kesuburan tanah. Kandungan hara akan tetap terjaga jika kandungan air dalam tanah terus tercukupi. Selain pengendalian gulma juga penting untuk mengurangi hilangnya kesuburan tanah. Gulma merupakan tanaman yang tidak memiliki manfaat dan tumbuh secara liar. Gulma ini bisa dikendalikan dengan dicabut maupun dengan pembalikan tanah agar gulma bisa menjadi pupuk hijau tanah. Nah, yang selanjutnya ini yaitu mengurangi pencemaran tanah. Secara tidak sadar, pencemaran tanah sering dilakukan oleh banyak orang. Dengan membuang sampah yang sulit terurai di tanah akan mengakibatkan turunnya kesuburan tanah karena tekstur dan struktur tanah akan terganggu. Pembuangan sampah ini akan menyebabkan pencemaran oleh tanah. Oleh karenanya, ini sangat penting dan bisa dilakukan dengan pemilahan sampah dan mendaur ulang sampah. Untuk yang terakhir yaitu rotasi tanaman dan tumpang sari. Upaya ini dilakukan karena sangat membantu untuk menjaga kesuburan tanah juga. Dan upaya ini dilakukan dengan memvariasikan jenis tanaman pada tiap pergantian musim tanam. Jika hanya ditanam satu jenis tanaman secara terus-menerus, maka tanah akan jenuh dan kandungan unsur hara tertentu akan terus berkurang. Oleh karenanya, upaya ini sangat efektif untuk mencegah berkurangnya jenis unsur hara tertentu dalam tanah. Selain itu, dengan metode tumpang sari, ketersediaan hara dalam tanah akan terus tersedia selama tanaman yang ditanam mampu bersimbiosis untuk menghasilkan unsur hara tertentu. Nah, demikian itu beberapa upaya yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal penambahan pupuk untuk mempertahankan kadar nutrien dalam tanah. Sebisa mungkin gunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan sehingga dapat sekaligus menjaga kualitas tanah. Kualitas tanah yang baik tidak hanya menghasilkan produk pertanian yang baik pula, tetapi juga turut menjaga kualitas hidup makhluk di sekitarnya agar tidak terjadi pencemaran tanah oleh bahan-bahan yang berbahaya. Nah, demikian presentasi singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share ya teman-teman. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.